Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ramadan, NPM 2515210024. Prodi Ekonomi Pembangunan, mata kuliah Ekonomi Moneter, dengan dosen pengampu Bapak Rusyadi. Hari ini saya akan mempresentasikan tentang data dan transmisi kebijakan moneter di Indonesia. Kebijakan moneter merupakan salah satu jenis kebijakan yang dikeluarkan untuk mengatasi ketidakstabilan perekonomian. Tujuannya adalah untuk menyeimbangkan atau menstabilkan perekonomian. Selain itu, BI juga menggunakan kebijakan lain seperti operasi pasar terbuka, giro wajib minimum atau GWM, penyediaan fasilitas likuiditas, dan kebijakan makroprudensial untuk mencapai tujuannya. Data kebijakan moneter di Indonesia mencakup berbagai informasi terkait dengan kebijakan yang diambil oleh Bank Indonesia atau BI untuk menjaga stabilitas nilai rupiah dan mengendalikan inflasi. Berikut adalah beberapa data penting dalam kebijakan moneter di Indonesia. Suku bunga acuan 1. BI rate atau BI 7-day reverse repo rate. Suku bunga kebijakan yang menjadi acuan utama operasi moneter. Saat ini, suku bunga Bank Indonesia adalah 6,25%. 2. Suku bunga deposit facility. Suku bunga untuk penyimpanan dana perbankan di BI saat ini 5,50%. 3. Suku bunga lending facility. Suku bunga untuk pinjaman dari dana BI kepada perbankan saat ini 7%. Adapun faktor-faktor yang memengaruhi transmisi kebijakan moneter. Kondisi ekonomi. Kondisi ekonomi saat ini, misalnya resesi atau ekspansi, dapat memengaruhi seberapa efektif kebijakan moneter ditransmisikan. Struktur keuangan. Struktur sistem keuangan, misalnya dominasi bank atau pasar modal yang berkembang, dapat memengaruhi jalur transmisi. Kredibilitas bank sentral. Kredibilitas bank sentral dalam menjaga stabilitas harga sangat penting untuk memengaruhi ekspektasi inflasi. Keterbukaan ekonomi. Tingkat keterbukaan ekonomi terhadap perdagangan dan aliran modal memengaruhi dampak jalur nilai tukar. Peraturan dan kebijakan pemerintah. Peraturan dan kebijakan pemerintah lainnya dapat memengaruhi bagaimana kebijakan moneter ditransmisikan. Bagaimana efektivitas kebijakan moneter Bank Indonesia yang mencakup operasi pasar terbuka, giro wajib minimum atau GWM, fasilitas likuiditas, dan kebijakan makroprudensial dalam mengatasi ketidakstabilan dan menstabilkan perekonomian Indonesia. Di Indonesia, jalur suku bunga tampaknya menjadi jalur transmisi yang paling efektif. Perubahan suku bunga kebijakan memiliki dampak yang signifikan terhadap suku bunga kredit dan investasi. Namun, jalur nilai tukar mungkin kurang efektif karena keterbukaan ekonomi yang terbatas. Sekian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.